Selamat datang di Poskila, podcast kicauan lewat masyarakat. Akhirnya kita bertemu kembali setelah sekian lama dipisahkan, Pas. Akhirnya. Oh iya, sebelum kita lanjut kita pas masker dulu. Akhirnya dilepas juga. Kita udah sesuai prokes ya di sini. Akhirnya ini apa? Nanti habis udah ini kita pakai masker lagi. Masker lambang. Hah? Lambang apa? Sensor. Oh. Kalau orang-orang yang suka konsumsi hoax sih katanya lambang Masker scuba itu. Pokoknya katanya yang pakai masker adalah yang di Oh, edit global. Gak tahu ya, tapi untuk for your own safety ya dipakai lah maskernya. Pakailah, kita hormati orang yang lain yang lagi inilah sakit-sakit, bro. Yang lagi kan sekarang lagi zamannya ini apa? Demam berdarah. Jadi maskeran. Demam berdarah, tipes, terus ada lagi apa? Varian baru. Gak punya duit juga. Makanya jadi kita harus menghormati orang lain lah. Benar sekali. Ya, ini kita kembali di episode ke berapa ya? Kota ini. Episode kita membahas sekarang. Ya, judulnya pindah kota. Temanya ya? Pindah kota. Pindah kota. Oke, sebelum kita bahas, kita mau bahas yang hangat-hangat dulu ya. Wah, iya boleh. Kemarin ini kan karena lagi suasana Piala AFF ya. Betul. Nah, kemarin Faris katanya pengen cerita nih, ada isu apa sih, Riz? Iya, jadi kemarin ada isu pas kan timnas nih, kita lihat prestasinya lagi oke lah akhir-akhir ini kan, menang terus. Oke. Terus sebelum lawan Malaysia kemarin kan lawan Laos tuh. Oh iya. Nah, lawan Laos. Berapa skornya? 5-1 ya? 5-1 lawan Laos. Nah, tapi ada muncul kecurigaan. Sebenarnya bukan ke timnas sih, bukan ke timnas Indonesia. Jadi ke siapa nih? Ke timnas Laos. Ke timnas Laosnya. Ada jurnalis Prancis yang dia ngaku-ngaku, bukan ngaku sih, dia menganalisa bahwa sebenarnya timnas Laos ini punya track record yang buruk terhadap pengaturan skor. Loh, gitu bro. Maksudnya mereka nggak pandai ngatur skor gitu? Kan apa tadi, performa buruk terhadap pengaturan skor, berarti mereka nggak jago ngatur skor ya? Bukan. Jadi mereka mereka sering melakukan pengaturan skor. Oh, jadi prestasinya itu buruk karena ternyata sering mengatur skor. Oh, match fixing. Berarti dia sering ngalahin dirinya. Nah, gitu. iya. Tapi aslinya emang jago harusnya. Nggak tahu juga sih. Jago kalah gitu. Nggak tahu deh. Tapi sebenarnya sepak bola Asia Tenggara memang nggak jago-jago banget sih dibanding Asia yang lain, bro. Jago, Pak. Lawan siapa misalkan? Vietnam tuh kan udah sempat tuh masuk final. Singapura, Malaysia. Vietnam juga 2 tahun lalu atau kapan gitu yang mereka sempat masuk final Piala Asia. AFC. Piala AFC. Salju-salju itu. Maksudnya lapangannya bersalju gitu. Itu faktor cuaca juga mungkin. Sebenarnya lumayan jago sih kalau nggak ada ini ya, tanda kutip. Ya, pengaturan atau hal-hal lain lah di luar pertandingan lah ya. Betul. Nah, terus ini pengaturan skornya pas lawan siapa nih, Laos? Yang dianalisa tuh pertandingan sebelumnya, bro, yang sebelum dari AFF sebenarnya. Berarti sejak pertandingan pertama gitu? Iya. Oh my god. Tapi pelatih dari Laos ini mengklaim bahwa sebenarnya mereka udah bermain semaksimal mungkin sebenarnya dalam mengatur skor. Maksimal dapat dananya, bro, nanti dapat duitnya kan gitu. Tapi serius loh, isu pengaturan skor ini kan sebenarnya udah lama ya. Iya, cuman dari dulu itu. Kalau malah misalnya pengaturan skor itu beneran ada, kasihan gitu loh, supporter yang udah jauh-jauh datang nonton ya. Jangan kan bela-belain nonton, mungkin ngecat tubuhnya, teriak di stadion. Maksudnya kita udah fanatik, ternyata kita boneka yang diatur. Kita dibodoh-bodohi, waduh. Iya, boneka partai. Beda. Aku kira boneka KKI, bro. Bukan. Beda ya? Bukan. Ya kan jadi boneka dong supporter kayak. Iya, kita sih. Nonton wayang jadinya yang udah diatur siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu emang mencederai sportivitas sih sebenarnya. Nggak hanya mencederai sportivitas sih. Kalau kayak gini sih jadi malas, Pak, nontonnya. Iya, jadi gitu. kita ini mah nggak niat nih mainnya pasti. Iya, gitu. Jadi nontonnya pun jadi misalnya kita tahu nih ini lawan ini udah heboh. Udah tahu nih kita ada pengaturan skor, udahlah malas nontonnya kan gitu kan. Iya, kan. Itu sih. Gitu. Jadi jangan sampai inilah. Tapi sebenarnya selama masih ada situs judi, pengaturan skor itu pasti akan terus ada sih. Emang di mana ada permintaan di situ ada penawaran, bro. Betul, karena kayak kalau pernah lihat situs judi kan ada kan tuh yang di pur. Nah, iya. Iya kan? Misalnya pur ini. Iya, Indonesia misalnya lawan Laos. Pur berapa? Nah, misalnya pur 4,5 nih Indonesia, artinya yang megang Indonesia harus bakal menang 5 gol. Nah,
Kalau menang beda 4 skornya. Aku tahu ya. Nah itu aku kan bukan judi tapi aku mempelajari sistemnya aja. ya, supaya dia hanya belajar, supaya belajar jadi. Kalau kau belum pernah kan tapi masukin berapa gitu enggak kan? Dulu waktu kuliah pernah. Tapi kalau terus jadi nggak bakat aku jadi nggak usah lah gitu. Iya. Itu sih sebenarnya berbahaya sebenarnya untuk olahraga sepak bola. Olahraga manapun lah. Berarti prestasi terbesar Laos adalah pengaturan skor. Pengaturan skor. Isunya. Isunya. Cuman kita juga masih menunggu ya, maksudnya mereka benar-benar seperti itu apa enggak, karena asosiasi sepak bolanya juga nggak ada yang mau Klarifikasi. menginspeksi mereka juga sih. Iya sih, dan aku juga sempat dengar katanya FIFA sama AFC juga nggak terlalu peduli. Nah iya makanya FIFA sama AFC-nya juga nggak terlalu peduli. Apakah mereka dapat siraman? Siraman uang? Iya kan biasa gitu bisa kan. Bisa juga. Tapi ngomong-ngomong prestasi nih, kalau itu lengan Laos, kalau Indonesia gimana prestasi? Indonesia wah, aku kan udah lama nih pas nggak ngikutin timnas ya. Kalau aku lihat berita sekarang tuh akhirnya menang-menang terus ya. Serius nggak ngikutin? Nggak ngikutin. Tapi kalau Liga Luar ikutin? Liga Luar ikutin. Nasionalisme Anda di mana? Bukan gitu bro. Masalahnya aku terlalu pesimis sama sepak bola Indonesia gitu. Tahu nggak? Saya pernah Pak nonton timnas mau main nih pas zaman kita ini, zaman kita SMP. Enggak, zaman kita sebelum masuk kerja di Bintal. Oh iya. Nah, pernah kan? Timnas melawan apa gitu. Itu pas Indonesia Raya depan TV Pak. Saya gini juga. Nyanyikan. Nyanyi Indonesia Raya juga. Bukan gatal kan? Enggak. Nyanyi. Walaupun habis itu kalah. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kau mencurahkan segala jiwa raganya kan untuk timnas bro. Balik lagi tadi katanya udah lama nggak ikutin timnas. Udah lama aku nggak ngikutin timnas. Makanya aku nggak tahu ini pemain siapa yang golin. Tapi memang banyak kawan-kawan kita yang muda seumuran kita juga pada nggak mau nonton Liga Indonesia dan lainnya. Kalau Faris karena apa? Kalau aku karena udah ketebak biasanya juaranya siapa bro? Serius? Kalau Liga Indonesia ya. Loh bukannya Liga Inggris yang paling gampang ditebak siapa? Enggak, yang Liga Inggris juara? justru malah nggak bisa kita tebak lah. Bisa Pak. Siapa? Misalnya MU lawan misalnya lawan City. lawan Leeds. Oh, Leeds. Udah pasti menang MU. Ah belum tentu. Maksud Bisa jadi gua. menang Leeds. Maksud gua ya. Nah, Nggak, tapi iya. serius kalau Liga Inggris kan lihat tim yang besar kita udah pasti tahu siapa. Cuman permainannya juga lebih seru sih dibanding Liga Indonesia kan. Oh Liga Indonesia jauh lebih seru Pak. Kalau di Inggris hanya sepak bola hanya satu olahraga. Sepak bola di Indonesia olahraganya Macam-macam dan tinju. kungfu. Ah itu dia kungfu sama Kungfu masih. kan. Nah itu memang aku nggak sukanya itu sebenarnya. Karena udah ketebak ya. Iya dan permainannya juga ya kalau permainannya bener oke lah, maksudnya adu strateginya oke. Tapi kalau ada tidak sportif apa kan jadi rusuh tuh biasanya. Ini maksudnya udah ketebak apa karena Faris tahu kayaknya setiap musim itu udah ditentuin siapa yang juara di Liga Wah aku Indonesia. nggak tahu ya, aku nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong. Nggak berani bro. Patut dicurigai. Tapi kalau aku sendiri beda loh. Dulu Ya, ngikutin Liga Luar tapi lebih suka Liga Indonesia sih ya. Aku dulu juga sempat ngikutin Liga Indonesia pas. Sempat ya? Sempat ngikutin. Ya, zaman-zaman Persekapas Pasuruan gitu. Wah iya. Isi kawas ini dong. Zaman-zaman Pas zaman Persib juara aku Julian. ngikutin bro. Persib juara aku ngikutin. Berarti tahun kita pas kuliah. Pas kuliah Oh, ngikutin gitu ya? tuh bro. Persib juara. Viking ya. Viking keras. Kalau saya dulu saya sebenarnya nggak terlalu ngikutin banget, tapi kalau Piala AFF gini, timnas baru Timnas nonton. baru ya nonton ya. Jadi masih fans karbitan lah. Nah, iya. Iya gitu. Nah aku nggak tahu nih pemain-pemain sekarang kan. Kalau yang bagus sekarang siapa pas? Yang bagus sekarang ya bagus. Namanya Bagus Kavi. bagus ya. Yang Tribo itu bukan? Iya. Nah. Walaupun udah jarang terlihat di kamera ya Bang Bagus. Ada di mana sekarang? Kalau yang ini yang Nggak sih. yang naturalisasi yang back yang tinggi itu siapa namanya? Oh Elkan Bagot. Itu kan dulu sempat ada masalah ya, apa? Dia naturalisasinya bermasalah apa gimana ya? Oh enggak sih, enggak ada masalah sih sebenarnya. Oh dia naturalisasi. milih nationality-nya ya? Bukan milih juga. Bangsaannya, bukan? Kalau kata dia sih karena COVID. Biasalah, lagi-lagi COVID jadi kambing hitam. Gitu. Ya karena COVID di negara saya jadi klub saya nggak ngasih saya berangkat gitu Oh sih. iya. Kemarin gara-gara ada satu pesawat ya, apa satu travel sama. Nah itu beda lagi ceritanya yang Beda lagi? pas AFF kemarin. Oh. Jadi di ceritanya itu di AFF kemarin si Bagot ini harus dikarantina gitu. Karena padahal sebelumnya nyampe ini di Singapura. Dia main kan? Nah udah sempat main, ya kan lawan Laos tuh. Ah. Habis itu lupa lawan Laos atau lawan siapa ya? Laos kayaknya atau Kamboja. Terus mau lawan Vietnam nih, mau lawan Vietnam, dia dapat isu satu pesawatnya ada yang COVID. Positif COVID. varian Omicron. Oh. Nah, jadi dia harus dikarantina. Tapi kan kok gitu harusnya semua yang main saat itu kan dikarantina juga. Benar juga Pak. Dan lagian Malaysia kemarin si Safawi Rashid itu sekamarnya malah positif COVID. Masih bisa main. Nah itu kan. Nggak dikarantina.
Hal ini menunjukkan bahwa kayak kita bahas tadi bro, itu kan jadi ada kebingungan. bukan kebingungan Pak, ini menunjukkan bahwa orang Malaysia itu lebih kebal COVID daripada orang Indonesia. Loh, masa gitu? Buktinya dia tetap dimainkan, berarti kan kebal. Iya sih. Kebal hukum. Maksudnya mereka bikin peraturan seenaknya lah gitu ya. Iya, tapi Gitu sih, walaupun seperti itu dia taat untuk di Karantina. Tidak seperti yang itu. yang mana Riz? Yang itu. Yang bayar Yang berapa? 40 juta rupiah. Iya. Iya. Influencer apa influencer? Influencer. Siapa? Itulah. Sebut inisial lah ya. RV ya. RV. Kayak mobil tuh. Iya. CRV, HRV, HRV. ya kan? CRV. CRV harusnya. CRV. COVID Covid. COVID Dan disebut juga namanya. Tapi udah di penjara belum sih? Masih diproses sekarang persidangan. Masih persidangan. Karena ini pas, jadi dia alasannya karena kangen anak. Hah? Gimana ceritanya? Jadi dia pas karantina itu kangen anak katanya. Jadi mau langsung keluar aja gitu. Oh. Tapi Jadi harus keluarnya bayar. dia juga bermasalah karena dia membayar oknum. Berapa dia ber? 40 juta itu. 40 juta. 40 juta. Buset. 40 juta itu. Terus Cuman terus sekarang udah update paling barunya, putusan hakimnya adalah boleh bebas. bebas apa kurungan yang berkurang? Kurungannya berkurang, tapi jadi nggak di penjara. Harusnya berapa tahun? Tapi nggak di penjara jadinya kan. Harusnya kan kalau misalkan dia kena hukuman di penjara kan. Dia Berapa nggak tahun harusnya? diringankan. Harusnya setahun. Setahun. Akhirnya jadi? Jadi 6 bulan. Gara-gara? Gara-gara sopan. Waduh. Gara-gara sopan katanya bro. Berarti besok-besok kalau kita kena kasus gitu ya, misalnya korupsi atau misalnya mencuri, sopan aja depan hakim. Ya nanti Dikurangi 6 bulan. Dikurangi. Nggak di penjara. Harusnya tadi setahun ya. Ya. Karena sopan berkurang 6 bulan. 6 bulan. Oke, berarti dalam hukum kita Itu bisa tips sopan. and trick. Tips and trick ya buat kalian yang kriminal punya kasus, ayo sopan tiba-tiba. Itulah dicederai juga bro ini apa hukum kita bro itu sebenarnya. Tapi sebenarnya yang covid ini kasihan juga sih yang para influencer itu. Maksudnya ada dulu kan beberapa orang karena kerumunan, karena dia terkenal di penjara. Nah iya. Tapi banyak juga kok orang di luar sana yang kerumunan bukan siapa-siapa, ya nggak ada diproses. Ya, makanya. Gitu kan? Jadi emang beda-beda sekarang apa cara menerapkan hukumnya jadinya. Berarti covid ini sebenarnya paling terasa untuk mereka yang kalangan atas lah ya. Kalangan yang terkenal. Kalau kayak kita masyarakat jelata ini kayaknya nggak dipandang sih. Nggak dipandang ya, sih. Kita yang penting prokes aja. Mau mati aja. Iya. Yang penting viral dulu sih sebenarnya. Kalau viral dulu nanti langsung diproses kan. Nah iya sih kayak gitu sih. Viral Tapi dulu, kalau yang artis-artis atau yang terkenal nggak usah viral update di story ya itu udah itu otomatis. Orang netizen bro biasanya wah ini kok ada di Kasian sini. juga ya. Sebelumnya di sini kok udah di sini nah. Iya kasian juga. Padahal maksudnya di jalanan sana banyak loh yang berkerumun biasa banyak aja. bro. Orang makan bakso, makan apa. Cuman ya gitulah memang kadang hukum tuh gitu, tumpul ke atas, tajam ke bawah, bro. Nah, itu. Dulu. Kalau di Covid hukum itu tajam ke atas, tumpul ke bawah. Buktinya yang atas-atas kerumun dikit langsung ditangkap. Yang bawah-bawah kerumun dikit siapa yang tahu? Paling di swab di tempat. Iya. Gak kayak di India ya. Kenapa? Dimasukin ke ini kayak wisma atletnya gitu kan. Langsung dimasukin. Langsung di Covid. Langsung di Covid kan. Buset, bersyukurlah Anda hidup di Indonesia ya kan. Untung kita nggak masukin ke wisma atlet. Kita harus bilang terima kasih nih sama Covid nih. Iya. Karena dengan Covid hukum itu tajam ke atas, tumpul ke bawah. Tapi ya ngomong-ngomong Covid memang sekarang lagi bahaya lagi sih, lagi naik lagi kan. Jadi takut nih. Lagi naik lagi kan. Ada varian baru itu Omicron itu. Yang Omicron tadi ya. Kemarin kan ketemu di wisma atlet satu orang katanya. Nah, nakesnya lagi. Benar yang katanya Omicron pertama akhirnya ditemukan gitu ya. Iya. Tapi katanya udah sembuh. Nah itu memang penelitiannya memang gitu pas. Jadi dia lebih cepat sembuh dibanding varian-varian sebelumnya. Oh tapi Delta. Oh berarti cepat menular dan cepat sembuh juga. Sembuh gitu. Berarti nggak berbahaya dong. Ya nggak tahu juga ya. Ada yang udah mati nggak karena Omicron? Nggak tahu. Cuman dari penelitiannya dia tidak menunjukkan apa ya peningkatan jumlah kematian. Tapi kan ya namanya nyawa ya jangan sampailah kita menjadi korban dari Omicron ini ya. Benar sih, tapi kalau soal gejalanya gimana? Maksudnya gimana? Sama. Apa yang membedakan Omicron? Misalnya ada nggak gejala yang beda gitu? Oh, ini nggak ada anosmianya pas. Oh jadi COVID yang biasa dia nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa. Ini biasa aja. Kalau ini? Jadinya kayak flu biasa jadinya. Atau dia mati rasa sama sekali nggak?
Enggak. Ya kan siapa tahu kan karena Tapi Omikron. dia misalkan pilek nih, pas pilek dites PCR dan antigen positif. Jadi kan berarti ini varian COVID yang berbeda dari yang sebelumnya gitu. Oh, Iya. Oke. Tapi tahu nggak asal kata Omikron dari mana? Dari mana? Ada 2. Dari Yang pertama dari bahasa Yunani, huruf Yunani. Yang kedua dari merek, kau tahu nggak yang tensi, alat pengukur tensi tapi yang digital. Itu mereknya Omikron juga. Iya, kayak yang di kantor. Merek itu Omikron. alat kesehatan ya. Iya, jadi aku tadi mikir kayaknya gejala Omikron ini kalau kita kena naik tensi, bawaannya marah-marah. Bukan, bro. Bukan. Selain gitu kan. Jadi kan itu varian-varian bahasa Yunani kan emang. Dia Ya, kan aduh, bahasa Yunani iya. kan, nah gitu. Tapi kan sekarang varian COVID itu udah ada 13 ya. Termasuk aku nggak tahu malah. Iya, ini sekedar informasi nih. Ah. Udah ada 13 varian COVID. Termasuk Omikron yang ke-13. Dan sebenarnya nama-namanya itu diambil dari huruf-huruf Yunani. Iya, emang gitu. Nah, sebenarnya Omikron itu huruf ke-15 dalam huruf Yunani. Sengaja mereka lewatkan yang 13 sama 14. Karena Huruf ke-13 itu namanya NU. NU. Mungkin nggak digunakan ya biar nggak menyinggung lembaga. Nggak tahu lah ya. yang kedua Yang kedua XI. XI. Biar nggak nyinggung presiden Cina. Tapi Xi kan itu Jinping kan. internasional, pas NU mana ada di internasional kan nggak ada. Tapi ya serius, kalau yang itu yang nu itu karena mirip kata new katanya kan. Jadi biar nggak diplesetkan orang. Iya. Gitu. Kalau sih memang Si itu kalau sih palisannya apa? Aku baca juga tadi gitu Pak di Kompas. Aneh juga ya. Biar nggak nyinggung perasaan Presiden Xi Jinping. Aneh Karena banget katanya Cina itu sekarang sedang berusaha menghilangkan ingatan orang terhadap COVID di negara mereka kan. Iya, karena kan memang mulanya dari Wuhan gitu. Wah, ya. iya sih memang Nah, sekarang mereka itu, bro. berjuang melawan itu supaya COVID itu bukan lagi asalnya dari Cina gitu. Tapi asalnya dari karantina yang dibayar 40 juta. Dari orang yang tidak patuh terhadap ini karantina. Prokes, Iya. Gitu. Banyak banget ya Mas berita yang kita bahas hari ini, Mas. banyak sekali kita kayaknya kelamaan nih bahas berita. Kalau kita kembali ke kehidupan kita masing-masing nih. Nah, Ya kita kembali ke Faris akan kembali ke kehidupan yang asli. ini kan kehidupan yang asli juga. Pindah kota. Kehidupan yang berbeda, Pindah kota nih, Riz. Ya. Menurutmu kenapa orang pindah kota? Menurutku ada banyak. Kenapa? Misalkan Melarikan diri? nih mau tahun baru nih, mereka mau bertemu dengan sanak keluarga misalkan. Oke. Terus yang kedua, Itu bukan pindah kota, Pak. iya ya itu mudik Itu jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Pindah Kalau pindah beneran kota tergantung. menetap di tempat yang baru gitu. Kalau itu bisa jadi karena bekerja atau dia pengen cari tempat pensiun yang berbeda juga kan bisa. Oh, bekerja dan pensiun ya. Pensiun Kalau aku malah mikir ya karena melarikan diri dari karantina. Enggak. Oke, itu Iya, tadi ya. kayak gitu. Berarti Kalau karena aku gitu sih. karena ada urusan penting lah ya. ada sesuatu yang mendesak dia lah untuk berpindah gitu. Oh, oke. Berarti intinya karena ada urusan penting. Ada urusan penting. Ada nggak orang pindah kota karena urusan yang nggak penting? Wah, nggak tahu. Siapa? Aku Siapa? nggak- Ada. Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Oke, aku juga nggak tahu. Kita skip. Kirain ada gitu. Oke, tapi biasanya kalau Ibu kota pindah gimana tuh? karena ada urusan penting juga. Iya sih. Tahu karena apa? Nggak tahu. Karena katanya kota The Jack mau tenggelam. Iya tuh ada risetnya tuh kota Jakarta bukan mau tenggelam sih, maksudnya diprediksi akan tenggelam. Akan tenggelam ya. Iya. Padahal yang dari dulu katanya tenggelam kan Bandung. Bandung lautan api. Nah itu lautan api. Ini Jakarta lautan beneran. Itu Tapi diprediksi tahun berapa sih katanya bakal? 2040 apa 2000 sekian lah. Maksudnya ini beneran jadi lost city kah atau? Enggak, jadi sebagian daerah di Jakarta akan ada yang terdampak dengan kenaikan Air. kenaikan permukaan air laut. Gitu. Nah kalau orang pindah ibu kota tadi ya, apakah semua warga di sana juga akan pindah ke ibu kota yang baru? Enggak sih. Kan memang sistemnya pemerintahannya aja di sana. Berarti ibaratnya cari selamat masing-masing lah. Iya. Ya? Waduh. Iya, kan gitu. Waduh. Jakartanya jadi kota industri, apa? Iya ya. Apa kota apa ya? Iyalah kota administratif, kota bisnis. Kota bisnis. Pusat bisnis, Pusat ya, bisnisnya di situ. ya. Nah balik nih ke pindah kota. Jadi kalau pindah kota tadi karena tujuannya adalah urusan penting ya. ya. Nah, tapi apakah pindah kota itu selalu harus menetap dalam jangka waktu yang lama atau sementara? Tergantung urusannya lah. Ada urusan yang lama, ada urusan yang sebentar.
Tergantung sebentar ya. Nah, terus kalau kamu nih ditanya nih, maksudnya pindah kota itu lebih senang dipindahkan atau memilih sendiri? Kayaknya kalau manusia pasti inginnya memilih sendiri gak sih? Iya sih. Iya kan? Ya pengen Pasti manusia pinginnya kan memilih keinginannya sendiri, kan? besar. Bisa keinginannya bisa terpenuhi lah. Tapi kan kalau kita dihadapkan pilihan dari luar kan memang hanya bisa memilih apa yang sesuai dengan kebutuhan kita sekarang. Oke. Jadi balik ke Faris. Faris ini akan pindah kota. Ini Anda pindah pilih sendiri apa dipindahkan? Aku itu panggilan tugas. Panggilan tugas, Pak. Panggilan tugas. Call of Duty. Iya. Tapi ini panggilan tugas yang sekaligus sesuai dengan pilihan sendiri juga kan? Masih sesuai dengan keinginan. Itu sebenarnya tugasnya juga mulia juga, Pas. Pindah ke kota mana sih? Kota Jakarta. Wah, bentar lagi tenggelam. Kota Jakarta tugasnya udah tahu belum apa? Apa? Satu data vaksin Indonesia. Apaan tuh? Itu yang dicanangkan sama Pak Erick Thohir, Bro. Oh, nanti Faris Di situ, aku di situ. tepuk tangan buat Faris. Makanya tadi kan aku ingetin prokes, vaksin, Oh, COVID, jadi kalau tadi kau nggak ngurusin satu data, kau akan ngingetin prokes. akan ngingatin juga. Waduh. Jadi aku sekalian lah, maksudnya menghimbau teman-teman di sini. Kebayang nggak guys, podcasternya Poskilat bakal ngurusin satu data ya kan? Tapi kan gak aku doang, maksudnya ada yang lain juga. Aku cuman bagian dari situ. Berarti banyak yang bakal handle itu teman-teman. Ada banyak. Gitu. Oh jadi projectnya itu nanti ya? Projectnya itu. Kira-kira datanya itu dimanfaatkan buat apa? Untuk itu apa namanya pencatatan administratif dan juga tracking sebenarnya. Misalkan nih kau nih Pas udah vaksin, nanti kau bisa tahu sebenarnya kau udah vaksin kapan, varian apa, terus ntar jadi sertifikat itu tuh. Sertifikat itu hasil dari situ sebenarnya. Oh jadi nanti semua variannya bakal tercatat juga? Varian vaksin ya, bukan varian COVID, bukan varian. Oh sorry kirain varian COVID-nya. Hah varian vaksin? Atau vaksin. varian apa mereknya? Mereknya kan maksudnya AstraZeneca ya, atau gitu-gitu. Pfizer gitu ya. Oke. gitu. Jadi ini pindah kota nih ya ke Jakarta untuk ngurusin satu data gitu ya. Satu data. Sampai kapan pindahnya? Nah, nggak apa balik lagi ke sini? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Nih gimana nih Poskilat kita ke depannya nih? Gampang Poskilat nanti, yang penting bisa diatur bro. Ya, nanti kita tunggu aja lah ya. Nanti kita ada terobosan baru lah. Iya. Kita Poskilat lah. Terobosan baru dari Jakarta ke Bandung ya. Nah itu. Bisa jadi kan nanti kau ikut ke Jakarta. Itu nanti. Aduh jangan dulu lah. 10 tahun ini jangan dulu. Kenapa gak mau? Bukan nggak mau sih, tapi kalau bisa memaksimalkan di sini dulu 10 atau 15 tahun ke depan ya di Kota Medan dulu kan, biar bisa ini dulu sih apa ya berkarya dulu lah di sini. Berkarya dulu. Itu mungkin kan Faris sudah saatnya berkarya di sana gitu kan. Iya. Panggilan tugas lah pokoknya. Apa hal yang nggak bisa dilupakan dari Kota Medan, Riz? Apa ya? Gak ada bro. Berarti semua bisa dilupakan ya? Bukan, semua bisa dilupakan. Soalnya impresi buruk semua Kota Medan dikata bro. Pertama kali datang, apa sih ini orang berisik, klakson mobil berisik, orang-orang berisik, gimana coba? Di Soekarno-Hattanya Bandung juga klakson kok, ledeng. Nah, supir angkotnya di Medan juga orang Medan bro masalahnya. Oh iya. Oke, jadi artinya nggak ada yang bisa menjadi kenangan. Ada lah, cuman ya nggak begitu banyak lah. Nggak begitu banyak ada, ya. Iya. Hal apa yang mungkin membuat Faris mendapat stereotip tentang Medan? Atau apa stereotip kamu tentang Medan nih? Awalnya kan sebelum aku masuk kan, aku pikiran Medan nih kayaknya suatu kota yang apa ya namanya tidak ramah terhadap ininya bro, pendatang baru. Aku mikirnya dulu gitu. Dan kenyataannya? Iya memang benar. Soalnya banyak teman saya yang mau pindah dari Medan juga gitu bro. Iya kan. Tapi sebenarnya enggak juga sih. Tergantung kita bagaimana beradaptasinya sebenarnya. Tapi memang pada kenyataannya kan, apalagi kalau kawan-kawan. Tergantung lingkungannya juga sih Pas. Benar. Iya. Apalagi kalau kawan-kawan misalnya follow Medan Talk itu. Wah itu isinya kalau nggak kriminal, pembunuhan bro. Ya itu yang membuat benar kayak kata wali kota bilang. Iya. Istilah ini Medan Bung yang dulu itu positif sekarang udah negatif bro. Memang gitu. Itu tugas kau lah sebagai putra daerah. Waduh. Makanya bilang 10 sampai 15 tahun. Nah, ya kau harus berkarya, harus bikin itu Medan image-nya jadi bagus lagi. Gimana caranya, Pak? Jadi itu, bro. Disuruh ngantri aja enggak mau. Nah. Disuruh ngantri enggak mau, disuruh berlalu lintas yang patuh juga enggak mau. Gimana? Nah,
sebelum pindah kota nih ke Jakarta tadi ya, pindah kota ke Jakarta. Kira-kira kalau di Medan ada nggak tempat yang paling Faris sering kunjungin? Sering kunjungi. Kantor. Kantor baru aku bilang. Selain kantor. Lah, Pak. Selain kantor. Apa ya? Aku kan misalkan aku udah 3 tahun. Bukan misalkan sih aku udah 3 tahun nih. Oh, Pak. di sini udah 3 tahun. 3 tahun. Waduh. Tepat 3 tahun lebih berapa bulan lah. 3 tahun bertahan 3 di tahun. Medan masih Cuma hidup. kan ini Bagus loh. kita 2 tahun terakhir kan COVID ya. Maksudnya kita nggak kemana-mana. Oh. Jadi aku belum sempat yang punya tempat favorit atau tempat yang aku sering kunjungi. Oke, berarti masih kantor, kosan. Kantor ya kosan. paling mall paling gitu. Gak Gitu, ada yang favorit sih. Oke. Yang paling aku memorable Deli Tua sebenarnya. Udah pernah ke sana? Udah pernah aku bro. Aku ke sana sampai tua bro. Anda belum pernah ke sana? Udah. Oh udah iya, kesana, iya, bro. yang foto ya kan. Foto Jadi, kaos-kaos itu. Deli Tua ini sebenarnya kediaman Bang Kaplas ini bro. Kediaman. Tapi tenang, nanti Deli Tua 5 atau 10 tahun lagi udah kota baru, Pak. Udah nggak tua lagi ya. Udah nggak tua. Deli baru. Tetap tua. Oh, benar. Sampai selamanya gitu. Oke nih pindah kota nih. Itu. Oke ya, jadi memang nggak banyak yang bisa dieksplor ya. Gak banyak bisa dieksplor karena lagi COVID juga kan. Tapi yang penting aku udah pernah menginjakan kaki di Pulau Samosir bro. Udah itu. Wah. Pulau Samosir bro. Apa yang berkesan di Itu sana? kan 7 keajaiban dunia bro, Danau Toba kan. Benar. Iya. Ada motonya itu. Iya. Kalau orang Samosir bilang negeri indah kepingan surga. Nah itu. Cuma ada yang bilang katanya Danau Toba akan meletus lagi bro. Maksudnya Pulau Samosir. Dengarnya dari siapa? Warga lokal. Warga lokal. Iya, memang ada mitos-mitosnya seperti Iya, itu. jadi sebenarnya kita ini di atas gunung bro semuanya. Benar. Iya kan? Benar. Jadi katanya dulu kan danau itu adalah kawah gunung super vulcano Toba ya namanya. Jadi itu yang meletus jadi kawah. Nah, dan katanya Pulau Samosir sekarang itu katanya ya itu adalah pucuknya gunung berapi yang suatu saat akan aktif. Katanya gitu. Jadi Pulau Samosir itu pucuknya. Jadi kalau misalnya ke bawah itu katanya gunung besar katanya ya. Tapi nggak tahu sih gimana penelitian ke sana. Tapi nggak ada yang meneliti juga ya. Maksudnya kan itu sangat dalam ya. Katanya Danau Toba kan. Kalau tepiannya sih pendek. Tapi ketika udah di tengah kan makanya banyak orang yang meninggal tapi tidak terlacak kan itu gara-gara itu juga sebenarnya. Itu danau yang masih misterius. Sebenarnya penuh misteri. Jadi banyak cerita dari kiri dan kanan. Ada juga yang bilang di bawah itu ada kota yang tenggelam. Atlantis. Nah, itu nggak tahu juga Pak. Nggak tahu juga kan. Jangan-jangan ya mungkin Jakarta bisa belajar lah dari kami ya. Jangan bro. Anda nanti kalau 2000 berapa kata yang akan tenggelam? 2040. Nah, pindah kota ke Jakarta. Apa persiapan Anda sebelum tenggelam? Nanti aku beli perahu dulu bro. Gak ngaruh kayaknya, gak ngaruh. Udah siap-siap skoci bro nanti bro. Gak, kalau Faris gampang selamat karena dia tinggi kan. Yang lain kan kasihan juga. Paling nanti air sedagumu. Nah, enak dong pindah Jakarta. Nanti udah bisa menikmati JIS. Apa itu JIS? Jakarta International Stadium. Oh, yang wacananya akan dibangun itu ya? Udah dibangun. Udah Pak. dibangun. Udah jadi. Waduh, nggak ngikutin beneran di Liga Indonesia. Aku tanya yang velodrome beda. Enggak, ini udah bentar lagi udah mau jadi. Maksudnya, udah mau jadi. Udah peresmian. Udah 70% mungkin. Atau 80, pokoknya tinggal masang kursi-kursi. Itu yang diwacanakan jadi stadion Persija bukan sih? Memang iya, memang stadion Persija. Dan memang desainnya itu keren. Nanti lihat aja di Google. Mirip apa ya? Mirip stadionnya Real Madrid. Bukan stadionnya Bayern Munchen bukan? Bukan stadion PSMS. Stadion PSMS apa aku udah mau pergi lagi belum pernah ke sana. Nah, Stadion Teladan bukan? Stadion Teladan iya. Oh, tapi sama kok dulu aku 4 tahun di kampungnya Bang Faris di Bandung. Belum pernah sekalipun ke GBLA. GBLA jauh memang. Kalau Siliwangi nanti aku ajak pada pas kalau aku. Tapi ngeri juga waktu di Bandung takut ke stadion. Kenapa? Ntar aduh lihat Viking ngeri Pak, serem saya Pak. Viking sekarang banyak yang cewek pas. Waduh, bukan karena Viking ceweknya gelis Pak. pas. Cuma nanti masuk stadion kan buka baju dilihat. Ada baju PSMS. Enggak lah. Naon kan sih, hijau, biru dan hijau kan bersaudara, bro. Oh, sama bajul hijau ya? Iya. Oh, iya. Bukan bersaudara sih, maksudnya punya kerabatan yang cukup sama dekat. Singoedan yang enggak ini ya, sama Singa Jakarta juga. Enggak juga sih. Kan ya intinya dulu kan ada kesamaan sejarah lah gitu aja. Kesamaan sejarah. Oke. Kan sekarang yang penting supporter pada saling support satu sama lain, bro. Oke. Nah, balik ke pindah kota nih, apa nih yang udah Faris rencanakan ke depannya di sana? Atau apa yang udah persiapan nih? Apa
ribet nggak gitu bawa barang-barang mungkin dari sini? Lumayan bro, ribet bro. Emang bawa apa aja dari Bawa sini? kulkas, bawa macam-macam ya kan Itu gimana? gimana ngirimnya? Tinggal ngirim lah ya. Tinggal ngirim. Apa di Ngirim pesawat pakai gosen bro. nggak bisa dibawa di pesawat gitu di Nggak kabin? bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kan koper udah cukup berapa kilo, masa bawa kulkas lagi kan nggak mungkin. Waduh. Tapi Tapi yang ribet dari pindah kota kan pindah-pindah tempat tinggalnya juga sebenarnya. di sana tapi udah dapat tempat tinggalnya? Ada tempat tinggal insya Allah. Oh tempat keluarga Tempat gitu. keluarga. Oh nanti kantornya di Jakarta mana Riz? Jakarta Selatan bro. Jakarta Selatan ya? Selatan. Yang di TLT? Bukan. Itu kan Jakarta Pusat TLT. Oh itu Jakarta Barat. Berarti ini kantor retailnya gitu? Kantor retailnya. Di dekat kantor retail lah. Ntar kalau saya main-main ke sana, pas ada dinas ke sana, Wah boleh lah nanti kita podcast lagi. podcast lagi. Yang penting kau bawa mic ini aja. Bawa mic ini nanti aku siapin laptopnya aku siapin bro. Masa aku bawa mic ini, tuan rumah lah yang sediain di sana. Ya mudah-mudahan ntar aku siapkan lah. Kalau yang penting kau kesana nggak apa. Tapi kalau kau ke sana, kau perlu karantina dulu nggak di sana? Enggak kan Lihat masih prokes-prokes gini. masih level 2 ya. Level 2 kan yang penting udah swab. Oh iya, sorry. Yang luar negeri yang luar negeri yang harus karantina bro. 14 hari bro. Iya. Udah nyampe sana karantina, nyampe sini karantina lagi. 2 minggu bro. Wih, tapi seru juga sih. Cuti. Apa serunya anjir? Seru bu. Cuti seminggu keluar negeri. Ya. Pulangnya nggak usah ambil cuti kan? Pak saya harus kerja. Karantina. Tapi tetap kerja bro, masalahnya bro. Kamu karantina kerja, Iya. Jadi tetap kerja bro. Karantinanya nggak ini ya? Nggak istirahat gitu Iya jadinya. sih. Jadi bukan karantina. Berarti nanti ngomong di WFH, sana work from hotel. udah logo ya lah ngomongnya. Enggak lah. Apa dong? Masih aku kau aja. Aing sia. Enggak. Logat Bataknya aku bawa ke sana. Apa kau gitu? Gitu. Tapi jangan salah Pak, di sana juga kan angkotnya sama kayak di sini. Cuman beda orangnya aja. Kenapa? Maksudnya Masih di sana kan semrawut juga ya? Lalu lintas di sana kan semrawut juga. Semrawut juga ya? Ya kan. Tapi pernah tinggal di Jakarta nggak sebelumnya? Belum pernah. Aku pernah berapa ya? 6 atau 8 bulan lah. Ini apa kerja praktik apa? Kerja dulu. Kerja dulu. Ya, di perusahaan online travel agent. Oh, ya tahu aku. Yang ada burungnya itu kan? Iya, warna biru. Twitter. Bukan Twitter pokoknya mirip Twitter. Iya, Saya dulu tinggal di itu daerah Jakarta mana? Daerahnya FPI. Hah? Petamburan. Iya. Grogol. Dulu aku kos di Petamburan. Oh. Biasa aja nggak ada apa-apa. Aman kan sebenarnya Indonesia aman bro sebenarnya. Aman. Cuman di luar itu agak aman. Ya aku dulu di situ kos di Selipi Jakarta Barat. Tapi sampai sekarang masih sehat segar bugar kok. Aman lah. Aman lah. Soalnya kita di sana bersaudara. Oh, sama orang Batak lagi apa enggak? Sama orang-orang yang di situ. Orang yang di situ. Nggak pernah ketemu. Situ ya? Makanya aman. Iya. Itulah memang susahnya berpindah tuh emang susahnya ini tempat tinggalnya dibawa barang-barangnya bro. Oh. Iya kan? Tapi kan kalau kayak Paris tadi kan udah dapat tempat tinggal berarti karena nggak terlalu sulit nyarinya ya. Ya mudah-mudahan lah. Oh iya ya. Oke, kalau kau tiba-tiba ada panggilan tugas keluar kota kau mau ngapain? Kalau panggilan tugas luar kota sih berarti perjalanan dinas dong. Tapi harus pindah. Oh, boleh. Tapi kalau boleh saya mau 5 tahun. Waduh, 10 sampai 15 lagi lah. Nggak bisa lah kan panggilan tugasnya hari ini bukan 10 tahun lagi. Ya kalau udah datang tiba-tiba kan Riz, mana bisa kita tolong. Iya Riz. makanya. Gimana Kan itu? Kalau kau kayak gitu gimana? Misalkan kau dihadapkan dengan kondisi yang sama kayak aku misalnya. Ya mungkin saya harus putar. Ya intinya saya harus menerima itu tapi persiapan ke situ. Nah, itu yang harus memutar otak udah juga kan. rumah belum beres kan. Yang lain juga belum beres gimana Iya, itu? iya Gimana? Ya kan kayak Faris nih baru bayar mau kontrak setahun ya. Udah bayar. Udah bro. dibayar ya setahun. Udah bayar anjir. Akhirnya disuruh pindah. Itu gimana dong? Ini kan aku kontrakan bayar sebulan udah setahun. Baru tinggal berapa hari aku kan pulang tuh buat nikah. Iya. Pas aku balik ke sini disuruh pindah. Terus yang bayarannya gimana? Bisa diambil Nah itu sebagian? memang urusan belakangan sih katanya. Katanya nanti bisa didiskusikan katanya. Jadi belum diskusi nih. Belum diskusi. Ajak podcast aja udah diskusinya biar. Nanti debat harga harus dibalikin nanti. Iya nanti kan kita bertiga sama yang punya kontrakan gitu kan. Jadi Pak berapa Pak ditawar gitu. Nanti dia kerja di sini. Saya nggak mau dibayar dia full. Oh anak saya tolong masukin telco. Jangan sampai lah. Saya Firsal menyebut nama perusahaan. Enggak itu udah ada di perusahaan itu bro, nggak ada. Nggak boleh kayak gitu. Iya. Harus dengan seleksi yang inilah. Iyalah karena tapi masih ada juga loh beberapa orang termasuk di kampungku. Sampai sekarang bro. Iya karena tahu aku kerja di mana
nggak bisa anak aku masukin situ. Waduh. Nggak bisa bro. Emang ini kayak perusahaan apa iya, gitu makanya, ya? Maksudnya perusahaan bapak kita kan bukan bro. Maksudnya. Bukan ini dikira perusahaan apa kedai kopi gitu. Iya, kalau misalkan Masuk-masuk disuruh aja. masang internet gimana? Ya. Bangka pasang gitu. Nah ada juga kayak gitu, ada juga yang kayak gitu. Ada juga malah yang nanya, ada tempo hari nanya ke aku, bang di tempat lu ada jual router nggak? Wah ini orang dikira router harga 500.000 apa gitu kan? Ada online shop ada apa? Nanyanya ke orang. Nah itu dia. Router, bang. Nggak dikira router yang kita pakai harga 500.000. Iya kan nggak juga. Puluhan juta pak iya, itu. Makanya. Gitu. Nah itu tadi soal zip intermezzo ya. Iya. Balik lagi nih, ada satu nih mungkin biasa orang kalau pindah kota mungkin ada banyak kenangan yang bisa diingat dan tidak. Termasuk itu kenangan-kenangan misalnya yang biasa dan hal yang tidak biasa. Seperti kejadian supranatural misalnya. Oh. Nah, apa pernah ngalamin Riz di kota yang lama di sini? Kota yang lama, kota Medan nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada pengalaman. Aku untungnya mistis nggak gitu? punya sensitivitas yang kayak gitu. Oh nggak ada ya. Jadi nggak ada. Ya nggak akan terjadi gitu lah ya. Yang mengalami malah orang-orang di sekitar aku sih. Oh Iya. satu kosan? Enggak juga, satu kantor. Wah Nah. jadi apa? Di kantor ini. Waduh. Tapi aku nggak bisa nyebutin lah, maksudnya. Aku Kejadiannya kan tahu seperti ya, apa? kan bukan pengalaman aku soalnya. Di lantai berapa? Nggak tahu. Itu nanti off air aja, off air. Oh iya iya. Di luar kamera. Gitu. Tapi nyata katanya. Nyata. Ada di CCTV nggak? Nggak tahu ya. Nggak ada ya. Nggak tahu. Oh. Kita gitu ada. Oke. Oke. Nah, tadi cerita pas mau pindah kota ke Medan ada stereotip Medan itu begini. Kalau di kota yang baru nanti di Jakarta ada stereotip seperti apa? Ada lah. Kau misalkan stereotip kau terhadap Jakarta sekarang apa? Bukan yang mau tenggelam ya, yang lain, yang lain. Oke. Crowded. Oke, Padat. macet. Macet, capek. Iya. Nah, itu sih. Jadi kalau di Jakarta itu kita duduk di pinggir jalan ngeliatin kendaraan aja gitu. Waduh capek pak ngelihat padatnya itu Banyak Jakarta. mobil ya. Banyak mobil, lalu lalang. Nah, itu sih stereotip aku sama mungkin sama kayak di sini agak kriminalnya mungkin mirip-mirip lah. Copet Tapi kayaknya masih lebih parah kriminal Medan ya kayaknya. Ya itu tergantung perspektif dan tergantung Daerah juga sih bener. Itu sih tergantung daerah. Sama tergantung bahasa tubuh, sikap kita. Kalau kita lihat kayak gerak-gerik nih orang baru nih, ya udah habis tuh. Wah iya bener. Harus tunjukin, wah nih veteran nih di sini udah tua, jenggotan. Wah udah lama nih di sini gitu. Udah bertahun-tahun misalnya. Nah balik ke Faris apa nih? Ditanya nanya balik. Aku sama ya, impresinya masih sama. Maksudnya stereotip aku terhadap kota itu tetap kayak gitu. Tetap padat ya. Macet, padat gitu kan. Apa ya? Tidak ramah pejalan kaki kan gitu. Di sini ya. Di sana lah. Oh di sana. Iya. Kan di sana. Tapi di sini juga Pak, aduh dekat Sama simpang di sini kantor juga kita. sama. Orang udah tahu itu trotoar, masih ada naik motor dari situ. Nah itu goblok itu makanya. Aduh. Tapi di sana juga sama kan? Sama. Padatnya ya? Sama karena padatnya. Tapi udah siap nggak dengan stereotip seperti itu? Ya harus dijalani lah bro. Jalannya. Terus nanti motor gimana? Bawa ke sana? Aku jual lah. Nanti aku titip jual kau ya. Iya. boleh nanti taruh di kantor. Nanti aku titip jual lah. Berarti nanti beli motor di sana ya? Di motor di sana Atau aja. bawa dari Bandung plat D, berani nggak? Enggak. Paling beli di sana aja lah. Nggak berani pakai plat Bandung di Jakarta? Berani aja, cuman biar nanti di Bandung masih ada kendaraan. Oh gitu ya. Pas ke Bandung saya jalan-jalan ada kendaraan. Tapi enak lah di Jakarta itu enaknya karena transportasi umumnya udah lumayan banyak. Iya, di Medan gak ada ini bro, gak ada apa ya? Itu busway. Bis nggak ada kan? Ada pak. Antar daerah? Maksudnya Medan keluar Medan. Enggak, Medan di dalam kota Medan. Itu pak yang Trans Daily ada. Mebidang bukan? Ah iya Trans Bidang itu. Tapi kan itu antar kota. Sebenarnya udah termasuk luas cakupannya. Kalau angkot apa angkutan umum masih ada lah kan? ada. Iya. Ya online. Becak motor. Ada. Iya. Kalau bis makanya gue pernah lihat jarang. Ada pak yang hijau sekarang warnanya. Warna hijau. Aku gak pernah lihat. Oh yang jelek-jelek itu ya? Enggak, sekarang udah cantik pak, warna hijau, bis besar. Trans Daily kalau sekarang. Dulu Trans Bidang. Sekarang namanya Trans Daily. Daily. Udah lumayan ramai juga yang naik itu. Nah ini sekalian kita promosikan kawan-kawan di Medan. Coba sekali-kali naik. Harus bawa ini ya, kartu tol. Imani. Itu ya. Imani itu buat Kau udah bayar. pernah terakhir kapan? Belum. Kau udah ngajarin orang lain, kita aja belum pernah naik. Gimana bro? Maksudnya habis ini aku coba-coba anak itu.
Ya kan dulu kan aku mikirnya ini kayaknya kalau kita naik bis kayak banyak kriminal deh kan gitu. Aku selalu takutnya kayak gitu sebenarnya. Tapi tipsnya kalau aku pernah diajarin bawa tas taruh depan. Udah itu aja sih. Iya. Baru- Itu di semua tempat kayak begitu sih. Kuncinya nggak usah mata nggak usah liar. Misalnya kayak lihat ini apa ini. Nah, jadi kelihatan tuh oh ini orang liatin kiri kanan anak baru. nih. Sengok ya kan. Iya. Nah, ini nggak boleh ya. Santai aja sih gitu. Iya sih. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih Riz sebelum pindah kota. Asik. Apa nih? Mungkin apa pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin masih ada di kota yang mereka tidak inginkan sebenarnya, nah, tapi ingin pindah ke kota yang lain gitu. Waduh, susah itu pertanyaannya, Bro. Atau oke kita ganti lah ya. Susah itu pertanyaannya. Kita ganti lah. Oke, mungkin apa pesan dan kesan lah ya tentang Medan selama kurang lebih 3 tahun ini sebelum nanti Faris pindah ke Jakarta. Oh, pesan dan kesan ya. Kesannya kesan dulu lah. Oke. Kalau kesan sebenarnya ini sih pas menyenangkan sih sebenarnya di Medan. Dibanding kota-kota lain ya di Sumatera kayaknya mungkin Medan salah satu kota yang cukup besar ya di Sumatera. Maksudnya Sangat besar. besar dan juga masih banyak lah fasilitas umumnya. Maksudnya lebih maju Iya. dibanding kota lain. Yang ada di Sumatera Utara Iya, ya. dibanding Iya. yang dia di Sumatera Utara, bahkan di seluruh Sumatera. Batam lah paling yang masih lebih maju sedikit. Tapi masih lebih maju Medan menurut Faris. Lebih maju Medan. Oke. Iya, tapi kalau pesannya nggak ada, belum. Masa aku kasih pesan ke wali kota, bro? Nggak mungkin. mungkin buat aku lah. Pesan buat aku karena masih di Medan. Oh, apa ya? Ya, itulah yang tadi. Apa nih? Perbaiki nama baik Medan, bro. Kocak kali pesannya. Masa itu pesannya emang aku ini wali kota atau apa? Oh, sebagai masyarakat lah Iya, ya. sebagai masyarakat kan kita punya kontribusi nih. Misalkan bikin pos kilat. Kan. Iya, Salah iya, satunya kan iya, caranya juga kan. Oke, siap Riz, siap. Iya. Ya bekerja sepenuhnya akhlak gitu kan. Oke, itu mungkin pesannya ya. Itu pesannya, untuk bro. Medan. Iya. Ada pesan yang lain lagi? Pesan kopi, pesan. Nah, habis ini kita pesan habis ini. Iya. Habis ini kita pesan. Oke, mungkin Itu aja lah. kalau pesan dari aku buat Faris, pastinya selamat bertugas di sana. Terima kasih, bro. Ya, jaga kesehatan dan apa namanya? Tak prokes ya pakai hand sanitizer. Ntar siapa tahu kan kita bisa jumpa lagi kan, ya, di iya. kesempatan yang lain atau mungkin satu penempatan. Nah, itu mungkin kita nanti satu penempatan jangan-jangan posisinya udah sedikit lebih tinggi dari yang sekarang gitu kan. Mudah-mudahan lah ya. Podcast antar unit. Aku sih mendoakan teman-temanku juga di sini lah, maksudnya Amin. dia dapatkan apa ya, nasib dan yang terbaik lah buat mereka gitu. Amin. Iya. Amin. Mendoakan sukses juga lah. Amin. Ya Faris juga sehat-sehat di sana. Ya tetap bahagia lah. Mungkin ini juga istri juga kerja di sana kan? Di sana. Di Jakarta kan sebelumnya. Kerja di Ke Medan terus balik lagi Jakarta. Wah. Mantap nih. Ini yang paling merasakan happy ya pasti ya kalian berdua terutama, apalagi istri kan bisa balik kerjaan yang lama. Iya. Iya juga. Iya bener. Iya. Aku baru nyadar tadi. Oh iya juga ya gitu. Jadi selama ini masih WFH dari rumah ya? Masih WFH dari rumah. Bagus lah. Ya mungkin itu aja buat Faris. Ya nanti buat kawan-kawan juga pesan dari kami ya ditunggu aja apa yang itu? kelanjutan dari pos kilat gitu kan. Ya akan seperti apa kan kita aja nggak tahu apalagi mereka. Ya udah denger aja dulu yang sekarang. Iya. Kan? Ya udah kalau gitu kita tutup aja episode kali ini pas. Oke, makasih. Iya. Sampai jumpa di lain waktu Faris ya kan akan berangkat ke Jakarta dan buat kalian semua juga sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan. Pastinya. Jangan lupa prokes. Pastinya. Pakai hand sanitizer, bro. Dan jangan bayar oknum 40 juta. Betul. Oke, kita pamit dulu. Saya Faris. Dan saya Kapas. Pamit undur diri. Dadah.